Saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dibandingkan dengan dari Presiden SBY. Setiap pemimpin pasti punya kekuatan dan barangkali juga di sana-sini ada kelemahannya. Kalau Pak SBY waktu saya Wapres itu kami mempunyai suatu pembagian tugas yang jelas. Saya mengurus masalah-masalah ekonomi, kesejahteraan, dan kita memang sejak awal menyepakati hal itu. Mereka, Pak Presiden tentu sebagai Presiden mengurus semuanya, tapi masalah-masalah ekonomi ini saya mengurus pelaksanaannya. Kalau Pak Jokowi itu semua hal kita rapatkan. Jadi semua disetujui dulu. Saya dengan beliau dan kemudian menteri yang bersangkutan kita harus rapatkan. Apakah itu soal ekonomi, apakah soal anggaran atau soal keadaan-keadaan yang lain, listrik, itu bicarakan semua, baru diputuskan. Ada perbedaan? Ya perbedaannya di situ. Kalau dulu saya putuskan setempat kan, kalau ini dibicarakan semua hal. Jadi rapat banyak sekali. Tahun 2018 rapat kira-kira 250 kali rapat. Efektif? Kadang-kadang ada ya tentu, ya kadang-kadang terlalu banyak menurut saya. Berlebihan? Berlebihan. Kepemimpinan Pak Jokowi ini lebih non-mainstream ya. Jadi kreativitasnya itu memang lebih teruji dan prestasi pembangunannya dan pemerintahnya itu diakui oleh rakyat dengan kepemimpinan berjenjang yang dipilih langsung. Bahkan beberapa tokoh dunia juga mengakui. Nah, ini antara komprehensif dan terarah ini bisa berbeda loh ini. Maksud saya pada zaman Pak SBY dulu lebih terarah, apakah pada zaman Pak Jokowi ini lebih komprehensif tapi tidak terarah? Dan ini yang kita rasakan sekarang pada masa krisis ini, khususnya ketika tadi Andrew membawa-bawa di tengah era COVID-19 ya, dan Arya Bima secara khusus membela pilihan sikap untuk tidak lockdown ya. Kalau kami beberapa akademisi lebih sepakat pada lockdown karena sebetulnya itulah mengutamakan kesehatan lebih dulu dan biasanya ekonominya menjadi lebih mudah. Kalau di masa krisis harus ada manajemen krisis dan disitulah kepemimpinan presiden diuji pada saat itu. Dan zaman Pak SBY juga kan ada krisis tahun 2008 dan kemudian pertumbuhan kita waktu itu drop juga dari 6,0 menjadi atau 6,2 menjadi 4,6. Tetapi tahun berikutnya sudah naik lagi menjadi 6,4, lebih tinggi lagi daripada tahun sebelumnya. Sehingga kita lihat bentuknya krisis itu, penanganan krisis itu menghasilkan bentuk yang V-shape, bentuk V. Jadi turun lalu naik kembali. Tapi ada hal yang agak sedikit berbeda. Ini saya tidak boleh menyinggung, tapi saya sedikit berbeda dengan Pak SBY. Pak Jokowi ini ada kecenderungan ingin hand-on ya dalam setiap kebijakan. Tak terkecuali hal-hal yang terkait dengan persoalan ekonomi maupun dengan persoalan-persoalan COVID ini. Jadi banyak hal kebijakan yang terus ada di kendali atas pengetahuan langsung oleh Presiden. Ya. Ini yang menurut saya kecenderungan kebijakan-kebijakan itu pengetahuan dan arahan dari Presiden atau pemimpin itu sendiri. Jadi Presiden atau pemimpin harus hand on dan tentunya tak bisa melepaskan semua kepada siapapun. Ya termasuk mungkin kepada wakilnya sendiri. Tapi ada juga model yang dimana bentuknya bisa jadi U. Jadi turun lalu agak mendatar di bawah agak lama baru naik lagi. Tapi hati-hati, krisis juga bisa memperlihatkan di mana bentuknya jadi seperti L. Turun lalu mendatar lama sekali tidak ketahuan di mana ujungnya. Nah disinilah pemimpin tertinggi harus mengambil kepemimpinan di situ sendiri. Dan kalau Pak SBY kita sudah lihat 10 tahun itu. Karena banyak hal narasi besar mengenai Indonesia sentris, narasi besar mengenai membangun daya saing dengan industrialisasi, dengan interkoneksitas darat udara, dengan bagaimana kita tidak hanya sebagai objek di antara bangsa-bangsa tapi sebagai subjek. Baik. Dengan revolusi Industri 4.0 ini adalah narasi-narasi besar yang menurut saya
kecenderungan kepemimpinannya itu adalah sesuatu yang terkontrol. Kalau soal infrastruktur, Pak SBY juga membangun begitu banyak infrastruktur, banyak lagi juga kemudian tinggal dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Tetapi ingin menyeimbangkan, Pak SBY ingin menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusianya. Nah, yang penting adalah pada waktu krisis, Pak SBY mendelegasikan kewenangan, memerintahkan berbagai menteri koordinator mengkoordinasikan, bahkan juga mendelegasikan kewenangan kepada Pak Wakil Presiden. Tetapi semuanya melapor kepada Presiden dan dimonitor oleh UKP 4 sebagai Presidential Delivery Unit. Itulah manajemen kabinet dan manajemen krisis pada zaman Pak SBY. Oke, baik. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto tawarkan beasiswa bagi yang ingin melakukan kajian akademis untuk membandingkan kinerja antara Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal tersebut disampaikan Hasto merespon sindiran dari Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani yang menilai dirinya tertidur selama kepemimpinan SBY. Menurut Hasto, diperlukan kajian akademis agar nantinya perbandingan kinerja antara SBY dan Jokowi menjadi objektif dan tidak saling klaim saja. Sebenarnya yang paling objektif kalau dilakukan kajian akademis, dengan menggunakan mix metode. Dari segi kuantitatif, menurutnya bisa dilakukan dengan cara membandingkan pembangunan infrastruktur yang terjadi di dua kepemimpinan presiden tersebut. Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itu kan bisa dilakukan penelitian yang objektif, tuturnya. Hasto bahkan rela merogoh kocek pribadinya agar perbandingan kinerja itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Sehingga tidak menjadi rumor politik, tidak jadi isu politik, tapi berdasarkan kajian akademis yang bisa dipertanggungjawabkan aspek objektivitasnya. Sebelumnya, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani melayangkan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Kamhar menilai, selama ini Jokowi terlalu banyak menggelar rapat, bahkan bisa 4-5 kali dalam sepekan. Sementara mengutip pidato mantan Wapres Jusuf Kalla, yang pernah mendampingi SBY dan Jokowi, Kamhar menyebut pengambilan keputusan di masa SBY dilakukan lebih ringkas, terarah, dan cepat. Kamhar pun menyentil balik Hasto karena dianggap tidak menyadari fakta sebelum era pemerintahan Jokowi. Bukan hanya salah alamat, Kamhar menilai kritik PDIP bisa jadi ditujukan jauh sebelum SBY. Karenanya mengutip dan memodifikasi yang lagi viral dan kekinian di media sosial, "Hei Hasto, bangun, kau tidur terlalu miring, bangun. Nanti kau otak juga ikutan miring," kata Kamhar.